sekarang kita bisa mengetahui berapa dana desa dari tahun 2015 sampai 2022. Supaya terbayang sedikit, Gus Koco, kerabat desa sekalian, tentang bagaimana posisi nasionalnya, gitu. Sehingga dulu kita pernah diskusi tentang dana desa sampai tahun 2020, 2021. Kemudian sekarang kita sudah bisa melihat ke 2022. Jadi supaya kita sama-sama punya gambaran besarnya, gitu. Ini untuk 2 tahun terakhir itu kita tahu total dana desa memang turun ya, dari 72 triliun ke 68 triliun. Dan penyebab turunnya itu kita juga sama-sama mengetahui, terutama karena memang dana desa termasuk bagian dari transfer ke daerah dan dana desa. Jadi ini transfer daerah. Jadi kadang-kadang istilahnya namanya TKDD, transfer ke daerah dan dana desa. Kalau dilihat transfer ke daerah dan dana desa, artinya transfer daerah lah, gitu. Itu tahun 2021 795 triliun dan 2022 itu turun menjadi 770 triliun. Nah, kemudian kita juga perlu melihat dan sudah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan 190/2021 tentang dana desa ini, bahwa ada formula atau cara-cara membagi dana desa. Dulu di tahun 2015 itu ada yang mengira nanti akan dibagi kepada seluruh desa merata. Makanya dulu ada komponen gitu. Tapi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 itu langsung menunjukkan bahwa tidak akan dibagi merata, tapi akan dibagi sesuai kondisi desa. Nah, itulah yang kemudian bergerak dari tahun ke tahun. Kita sudah sama-sama tahu itu ada pergerakan dari tahun ke tahun. Nah, untuk tahun ini yang banyak pihak menyampaikan, loh kok kabupaten saya turun gitu, yang dari dinas PMD gitu. Kemudian kalau desa ya sudah ketahuan itu masing-masing desanya. Ada dinas PMD yang menyampaikan bagaimana kami akan menyampaikan ke desa, kenapa turun dan sebagainya. Semuanya sudah terlihat sekarang di lampiran Peraturan Menteri Keuangan 190/2021 tersebut. Namun kita kemudian bisa membuat dari lampiran itu ternyata secara secara absolut, yaitu angkanya, ini ternyata memang di semua wilayah pulau besar itu turun kecuali Jawa. Semua turun kecuali Jawa. Turun 6%, tapi Jawa meningkat 1%. Jadi sekitar yang lain itu turun, yang Jawa masih meningkat 270 miliar. Artinya dana-dana itu kembali ke Jawa. Jadi terjadi pergerakan dana desa dari wilayah pulau lain ke Jawa. Kalau dilihat Sumatera ini turun 1,2 triliun, 6%. Bali, Nusa Tenggara turun 8%, 385 juta. Jadi kalau kita mengatakan saya kok turunnya banyak, sebetulnya banyak apa tidak? Berapa triliun, berapa miliar turunnya? Tapi kalau orang merasa turunnya banyak, itu cara kita mendeteksi ada persentase. Jadi Maluku, Papua, Kalimantan itu
dinas PMD maupun sampai kepala desanya mungkin merasa turunnya banyak, karena ini di wilayah ini turunnya sampai 12%. Kemudian di wilayah Sulawesi juga mungkin akan terasa turunnya banyak karena 10%. Nah, kalau kemudian berapa turunnya, itulah baru rupiahnya. Jadi gunanya angka persentase ini secara bisa mendeteksi kira-kira secara subjektif para pihak yang ada di wilayah-wilayah tersebut merasa naik atau turun berapa. Para kepala desa dan OPD di Jawa mungkin tidak merasa ada kenaikan karena cuma 1%. Padahal sebetulnya naik. Tapi yang Maluku, Papua, Kalimantan akan merasa ada penurunan karena turunnya sampai 12%. Yang turun 10% Sulawesi dan turun 8% Bali Nusa Tenggara. Ada nilainya yang paling banyak turun itu adalah nilainya itu Sumatera paling banyak turun. Tapi mungkin paling terasa turun yang 3 wilayah pulau besar yang lain. Ini dari sisi jumlah ya.